kali ini kita akan membahas mengenai APBN dan APBD untuk ekonomi SMA. Ya, jadi apa itu pengertian dari APBN? APBN adalah anggaran perbelanjaan negara. Jadi setiap negara itu harus mempunyai APBN untuk apa? Untuk membiayai kegiatan dari pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan dari usaha negara. Sekarang kita lanjut ke fungsi APBN. Ada yang namanya fungsi otoritas. Apa itu fungsi otoritas? Fungsi otoritas adalah anggaran negara menjadi dasar pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi apa yang dinamakan dengan otoritas itu? Ya, jadi sebuah negara itu pasti APBN hanya berlaku untuk satu periode. Kemudian ada yang namanya fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini anggaran negara sebagai pedoman untuk merancang dan merencanakan semua kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Jadi APBN itu harus direncanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden dan kementerian. Kemudian disetujui oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan MPR. Kemudian ada lagi fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini sebagai pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini APBN sebagai pedoman untuk menilai apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terkait dengan ketentuan atau tidak. Biasanya yang melakukan pengawasan ini adalah DPR dan MPR, betul sekali. Kemudian ada fungsi alokasi. APBN ini digunakan untuk menambah atau mengurangi alokasi sumber ekonomi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Oke, kita sekarang menuju ke tujuan dari sebuah APBN. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Contohnya untuk apa? Yaitu untuk pembangunan infrastruktur. Dengan dibangunnya infrastruktur berupa jalan dan jembatan, maka apa yang terjadi? Fungsi distribusi dari barang dagangan akan semakin lancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Landasan hukum APBN. Landasan hukum APBN tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Faktor-faktor yang belum dapat dipastikan memberikan pengaruh dalam penentuan APBN. Yang pertama yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar, terutama dolar Amerika. Contoh, sekarang kita sedang mengalami apa yang namanya yang wabah corona, sehingga penukaran dolar terhadap mata uang rupiah itu sangat anjlok. Hampir $1 itu dimulai sebesar Rp16.000. Ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan dari sektor impor kita pasti lemah karena kita tidak mampu untuk membeli barang-barang impor yang memiliki harga dolar yang sangat tinggi. Sementara kita kalau mau mengekspor juga harga jualnya rendah. Karena apa? Karena nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sangat rendah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya harga minyak. Harga minyak bumi di pasar internasional. Harga minyak bumi di pasar internasional itu tergantung dari keamanan sebuah negara, terutama negara-negara di Timur Tengah. Ketika di Timur Tengah itu ada konflik, terutama perang, maka harga itu pasti akan naik. Dan itu akan berbanding terbalik ketika ada sebuah penemuan tambang baru. Seumpama di Venezuela itu sebenarnya memiliki banyak sekali jutaan barel di dalam tanahnya. Akan tetapi karena mereka memiliki US sanction atau mereka kena sanksi dari Amerika, maka mereka tidak bisa menjual minyak buminya, sehingga minyak bumi sekarang naik. Padahal kalau Venezuela itu menjual minyak bumi, otomatis harga minyak bumi itu pasti akan turun. Kemudian ada lagi yang namanya kuota minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC. Apa itu OPEC? OPEC itu adalah lembaga yang mengurusi tentang harga dan ketentuan untuk penjualan minyak di seluruh dunia. Kemudian ada lagi suku bunga. Suku bunga apa? Tentunya adalah bunga
bank internasional, ada yang kita sebut dengan IMF. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan terakhir adanya inflasi. Lanjut ke APBD atau disebut dengan anggaran perbelanjaan daerah. Apa itu? Adalah suatu sistematis yang tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Jadi APBD itu yang akan mendapat adalah Pemprov dan Pemda, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten juga kota. Siapa yang membuat rencana APBD? Ya tentunya adalah wali kota, kemudian ada bupati, dan kemudian ada gubernur. Ya betul sekali. Yang menyetujui siapa? Yaitu DPRD. DPRD itu dipilih oleh siapa? Tentunya oleh kita sebagai rakyat. Gubernur dan wali kota dan bupati membuat rencana, sedangkan DPRD mereka menyetujui anggaran tersebut. Kita lanjut ke 3 asas APBD. Yang pertama ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini pada intinya terkait dengan masalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan asas desentralisasi ini meliputi wilayah dan juga daerah, kota atau kabupaten. Kemudian ada asas dekonsentrasi. Pada intinya memuat masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atas perangkat pusat di daerah. Kemudian ada asas tugas pembantuan yang memuat tentang penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa, serta dari desa ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan penempatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Apa itu? Yaitu dibentuk dengan adanya sekarang dana desa. Perdana desa itu sekarang satu desa dicatat sebesar 1 miliar. Itu untuk apa? Pembangunan infrastruktur di setiap desa. Kita lanjut ke sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri, kemudian penerimaan perpajakan, dan penerimaan bukan pajak, kemudian ada hibah. Apa itu penerimaan dalam negeri? Penerimaan dalam negeri itu bisa dikategorikan yaitu dari hasil penjualan tambang. Kita tambang, kita ekspor ke luar negeri, itu kan tambang yang memiliki negara. Jadi pendapatan itu hampir 100% pasti masuk ke negara. Kemudian ada perpajakan. Warga negara kita pasti selalu membayar pajak warga negara. Ada yang namanya PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Kemudian mengenai penerimaan bukan pajak, bisa dilatih dengan bea cukai. Bea cukai itu biasanya diterapkan di mana? Yaitu di rokok atau di PPNBM, yaitu PPN yang mengenai barang mewah. Kemudian ada hibah. Hibah itu adalah sumbangan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Lanjut ke sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah. Ada pajak daerah, yaitu pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar, kemudian pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian ada lagi pajak kabupaten atau kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak pengambilan barang golongan C, dan pajak parkir. Kemudian ada lagi retribusi daerah, kemudian bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sekian dari saya, bersama Walasi pasti bisa.